You are mercy. You are Father. We want to worship you, God. Mercy, mercy, mercy is your name. Mercy, mercy, mercy is your name. Mercy. Mercy, mercy, mercy is your name. Mercy, mercy, mercy is your name. We cry holy. We cry holy. Holy to your name. We cry holy, holy, oh Lord. Holy is your name. Father. Father is your name. Father,
Jehovah, 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 Jehovah is your name. is your name. Jehovah, Jehovah, Jehovah is your name. We cry holy, holy to your name. We cry holy, holy, oh Lord. Holy is your name. Holy is your name. Oh, mercy, mercy, mercy is your name. Oh, mercy, oh, mercy, oh, mercy is your name. Oh, mercy, God, your mercy, mercy is your name. Are you ready to praise God? Oh, oh, oh. Lord, you are good, say. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say you are good. You are good. Say with me again. Lord, you are good. Say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah,
you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Louder. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation tonight. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Come on, sing it. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Sing it. You are good. Shalom jemaat Tuhan, sukacita besar kami menyambut Anda pada pagi hari ini dalam ibadah daring. Selamat datang di gereja New Wine International. Inilah satu kesempatan kita bertemu secara virtual lewat tautan youtube.com/NWI Church setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ada akun media sosial yang bisa Anda ikuti di gereja kami, yaitu Instagram @NWI Church dan juga Facebook New Wine International Church. Di sana terdapat berbagai informasi tentang gereja Tuhan ini, termasuk berbagai kegiatannya. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara belum menjadi jemaat di suatu gereja tertentu, Anda merindukan satu kelompok, komunitas, gereja yang bisa menjadi sahabat bagi Anda bertumbuh di dalam iman, kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu sekalian di gereja kami, New Wine International. Silahkan isi saja formulir virtual yang muncul di layar secara lengkap, dan dengan demikian Anda akan kami sambut dan ikuti perkembangan dari pengumuman ini selanjutnya sampai akhir, karena nanti di akhir akan ada sebuah kejutan akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga menginformasikan kembali bahwa ada program yang kami beri judul Lebih Dalam Lagi. Program ini sebenarnya familiar sekali ya namanya, Lebih Dalam Lagi, seperti judul lagunya Robert Lea ya. Betul. Program ini didedikasikan bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan diskusi tanya jawab atas apa yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan di setiap hari minggunya. Jadi inilah ruangnya yang kami adakan setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Instagram gereja @NWI Church. Diadakannya secara langsung. Apapun pertanyaan Anda seputar tema khotbah di hari minggunya bisa Anda tanyakan di sini. Kemudian setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto secara konsisten terus membawa kesembuhan, kekuatan, dan juga penghiburan di rumah Anda lewat akun Instagram mereka berdua, yaitu @RobertLeaSutanto. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan bertahta di atas pujian, maka lewat program ini yang kami beri nama Live Worship at Home bersama Robert dan Lea Sutanto, Anda akan terus diperdengarkan dengan musik-musik yang familiar, lagu-lagu yang sangat populer karya mereka berdua. Mari bergabung untuk mendengarkan pujian ini, dan jangan lupa untuk membawa serta program ini di dalam doa Anda. Gereja kami, New Wine International Church, bertumbuh, berkembang juga karena kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Anda yang selalu rutin mendukung gereja Tuhan untuk berkembang, kami ucapkan terima kasih. Setiap persembahan, persepuluhan,
dan juga donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda lakukan transfer melalui Bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Kemudian ada program yang kami dedikasikan selama masa pandemi ini yang kami beri nama program Rp5.000ku, di mana kita semua ikut terlibat di dalam mendukung kehidupan orang-orang jemaat gereja kita yang terdampak langsung oleh COVID-19. Rp5.000ku artinya setiap hari Bapak Ibu bisa menyisihkan Rp5.000 untuk saudara-saudara kita tersebut. Dan untuk program ini Anda bisa mentransfernya melalui rekening BCA yang berbeda. Nomor rekeningnya sebagai berikut: 0700 177 696 dengan menyertakan kode unik di belakangnya yaitu 019 sebagai kode unik untuk program Rp5.000ku. Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode yang ada di layar. Ya, itulah kode barnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk segala kemurahan hati Bapak dan Ibu mendukung pekerjaan Tuhan. Kabar baik, ada video materi Discipleship Jesus Says. Ini program penting sekali, program pemuritan. Jadi video materinya sudah Anda bisa unduh atau Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube ini, di mana Anda bisa menggunakan materi Discipleship Jesus Says ini sebagai cara untuk membuat diri Anda bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juga untuk memuridkan orang lain, berbagi berkat pengajaran dengan orang lain. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa kirimkan direct message atau pesan langsung melalui Instagram @NWIChurch atau langsung ke hambanya Pastor Christopher Tapihero di Instagram beliau @ChristopherTapihero. Kantor sekretariat gereja masih ditutup sampai saat ini sambil terus kita memantau perkembangan dan menunggu pengumuman terbaru dari otoritas terkait. Namun jika Anda membutuhkan pelayanan, disilakan untuk menghubungi nomor yang tertera di layar 0812 865 00101 atau 082 111 281 1931. Hambanya yang akan menerima pelayanan Anda adalah Ibu Sylvia. Silakan jika Anda membutuhkan konseling ya, bisa itu pernikahan, hubungan pribadi, konseling hubungan Anda dengan Tuhan, atau Anda membutuhkan pelayanan secara langsung untuk baptisan, penyerahan anak, silahkan kontak Ibu Sylvia di nomor yang tadi saya sudah sampaikan, juga lewat DM di Instagram. Nah, ini adalah pengumuman tambahan ya, untuk minggu depan tanggal 27 September 2020 jam 11.30 atau persisnya setelah ibadah kita selesai yang ada di YouTube ini, maka kami mengadakan sebuah program penyambutan jemaat baru dan jemaat lama secara virtual. Ya, asik sekali lewat Zoom. Ya, nanti kami akan kasih tahu tautan Zoom-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan Gereja New Wine International, dengan senang hati pada minggu depan tanggal 27 September 2020 jam 11.30 kita berkumpul yuk di Zoom meeting. Kami akan menyambut Anda dan Anda juga bisa berjumpa dengan gembala kami, dengan para pendeta, leading pastors ya, associates, volunteers. Saya juga berdoa saya akan ada di sana minggu depan ya, bisa menyambut Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya jika Anda tertarik untuk bergabung, ini nggak dipaksain loh sama sekali. Jika Anda ingin bergabung, silahkan kirimkan pesan langsung atau DM ke Instagram @NWIChurch. Maka detail daripada tautan Zoom-nya akan kami berikan di sana. Seru sekali ya. Aduh, nggak sabar pengen ketemu sama Bapak Ibu sebenarnya. Dan di akhir pengumuman ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Oke, cuci tangan, gunakan masker, itu sudah menjadi protokol dan wajib dilakukan. Dan kebersihan pribadi dan juga sanitasi lingkungan tolong lebih diperhatikan. Termasuk hal yang sedang gembar-gembor akhir-akhir ini lagi heboh, apakah kita boleh menggunakan atau diharuskan menggunakan masker di dalam kendaraan pribadi ketika kita sedang menyetir sendiri? Ya, memang masih ada kontroversialnya di situ, tapi untuk kebaikan kita bersama, karena kita menghormati aparat penegak hukum dan juga kebaikan bagi diri kita sendiri, mari tetap gunakan masker Anda meskipun Anda sedang berkendara sendiri di dalam mobil. Oke, Bapak Ibu, semangat? Oke, good.
Sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan. Bukalah hati dan pikiran saudara, tenangkan sejenak, ambil waktu untuk fokus belajar dari firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk siapkan catatan khotbah Anda. Di akhir ibadah ini, bagikan tautan ini kepada lebih banyak orang, supaya Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat buat mereka. Saya Coki Sitohang mengucapkan selamat mengikuti firman Tuhan. Immanuel. Dalam hadirat-Mu, kami rindukan Kau. Ini penyembahan kami Tuhan, sama-sama naikkan. Ku masuk hadirat-Mu dengan korban puja. Yesus, ku tinggikan Kau di atas segalanya. Ku masuk hadirat-Mu dengan kekudusan. Yesus, Kaulah yang layak terima segala puja. Hanya Kau puaskan jiwaku, Tuhan. Engkau terindah dalam hidupku. Hanya Kau penuhi kerinduanku. Yesus, Kau kekasihku. Hanya Kau puaskan jiwaku, Tuhan. Engkau terindah dalam hidupku. Hanya Kau penuhi kerinduanku. Yesus, Kau kekasihku. Hadirat-Mu dengan korban puja. Yesus, ku tinggikan Kau di atas segalanya. Ku masuk hadirat-Mu dengan kekudusan. Yesus, Kaulah yang layak terima segala puja. Hanya Kau, hanya Kau puaskan jiwaku, Tuhan. Engkau terindah dalam hidupku. Hanya Kau penuhi kerinduanku. Yesus, Kau kekasihku. Hanya Kau puaskan jiwaku, Tuhan. Engkau terindah dalam hidupku. Hanya Kau penuhi kerinduanku. Yesus, Kau kekasihku. Puaskan jiwaku, Tuhan. Engkau terindah dalam hidupku.
penuhi kerinduanku. Yesus, kau kekasihku. Only you Can satisfy my soul. oh Lord. For there is nothing in this world like you. Only you can fill my thirsty life with love. Jesus, you are my first love. Only you can satisfy my soul. Oh Lord, for there is nothing in this world like you. Only you can fill my thirsty life with love. Jesus, you are my first love. Jesus, you are my first love. Jesus, you are my first love. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas pagi yang cerah ini. Terima kasih atas kehidupan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang gak pernah menyerah bagi kami. Tuhan, kami ingin dengar firman-Mu. Biarlah ini mampu membantu kami, mampu membuat kami melihat dari sisi yang berbeda, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk lihat bahwa Engkau tetap di sana dan gak pernah menyerah sama kami, bahkan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa, Yesus. Amin. Oke, good day to you. Selamat pagi saudara, atau siang, atau malam, di momen manapun saudara ngelihat online service ini. Saya bersyukur bahwa kita udah di minggu ketiga dari bulan September. Dan seperti yang saudara tahu, kalau misalnya saudara di Jakarta, PSBB penuh dimulai lagi. Ya, saudara sabar-sabar, semoga saudara bisa tetap kuat, semoga saudara bisa tetap kewarasannya dijaga sehingga saudara bisa tetap mengucap syukur bahkan dalam keadaan seperti ini sekalipun. So, bulan ini kita masih bakal banyak membahas tentang discipleship atau pemuritan. Saya akan membahas tentang why discipleship. Why discipleship? Discipleship mungkin saudara sudah sering dengar dari khotbah minggu-minggu lalu, dan saya sangat mengencourage saudara untuk mendengar khotbah-khotbah minggu lalu dan 2 minggu lalu agar saudara bisa mendapat kesinambungan dari apa yang akan saya bagikan hari ini. Karena saya percaya pemuritan adalah sesuatu yang powerful, pemuritan adalah sesuatu yang penting. Pemuritan membantu kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Pemuritan membuat kita semakin lama bisa menjadi semakin seperti Kristus. Oke, saya bakal buka di Yesaya 30:18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat dahsyat, Tuhan yang sangat perkasa, Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Tapi Dia bukan Tuhan yang nun jauh di sana. Dia Tuhan yang sempurna, Dia Tuhan yang dahsyat, pencipta, kudus, tapi Dia juga Tuhan yang relational. Dia datang bukan cuma untuk establish agama atau kepercayaan yang baru, tapi Dia datang untuk establish dan memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Hubungan dengan kita yang sudah rusak. Jadi gini saudara, kita semua menginginkan hubungan dengan orang dalam, atau mungkin kata-kata istilahnya, we love to have friend in the high place. Mungkin orang-orang yang kita anggap tinggi, orang-orang yang punya posisi tinggi yang akan membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang harus kita dapatkan. Mungkin jenderal, mungkin presiden, mungkin apapun itu. Tapi saudara tahu nggak bahwa there is a friend from the highest place, yang justru Dia yang turun untuk bisa
membangun hubungan dan menawarkan persahabatan dengan kita. Tapi most of the time, kita yang menolak dia. Di Kejadian 2, 16-17 mengatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini kalau boleh jujur adalah ayat yang sering sekali saya tanyain. Kenapa ada buah itu? Sebab kalau misalnya nggak ada buah itu, saya rasa kalau misalnya kejadian itu benar, dan saya percaya kejadian itu benar, kitab Kejadian, ya maka harusnya kita nggak dalam dosa. Justru gara-gara Adam dan Hawa makan buah itu, kita jadi berdosa. Kalau nggak ada buah itu, nggak bakal ada yang jatuh. Sekarang kita jadi makan teman, makan hati dan sebagainya. Padahal dulu kita cuma makan biji-bijian dan buah-buahan. Dan saya merenungkan kenapa itu terjadi. Tapi saya belajar bahwa itu simple. Karena Tuhan mau manusia memilih dia secara sadar. Tuhan mau manusia memilih Tuhan secara sadar. Tuhan sudah memilih manusia. Tuhan sudah menciptakan manusia. Maka Tuhan juga mau manusia memilih dia secara sadar. Nah, mungkin banyak orang bertanya bahwa kenapa saya nggak dijadikan mencintai Tuhan aja, mengasihi Tuhan aja, langsung built in di hidup saya. Nah, masalahnya itu berarti bukan cinta. Itu adalah manipulasi, itu adalah program. Kasih itu menjadi cinta, dan cinta itu powerful karena ada elemen pilihan di sana. Karena itulah Tuhan memilih tidak memprogram kita, tetapi membuat kita, memberikan kita pilihan untuk pergi dari dia atau mengasihi dia. Dan terbukti manusia pilih buah, bukan dia. Dan di sini terjadilah patah hati kosmik pertama di dunia, saudara. Tuhan yang sempurna, adil, kudus, mulia, indah, luar biasa, ditolak sama manusia. Jadi bagi para laki-laki di sini, guys, santai, jangan takut ditolak. Yang paling sempurna aja ditolak, apalagi kita yang butiran debu. Amin. Tapi ini menarik. Tuhan itu sabar dengan kita. He is patient with us. Alkitab bahkan bilang dia bukan cuma sabar sama kita, dia mendekat sama kita, dia turun, dan bahkan dia menebus dosa kita. 2 Korintus 5:21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus bukan cuma sekadar turun sosial, turun kasta, tapi dia juga mati dan gantiin hidup kita yang berantakan. Bahkan dia mati untuk dosa kita. Dan di sini terjadi pertukaran luar biasa. Salib, kalau saya boleh pakai bahasa saya, salib adalah tempat di mana terjadi pertukaran nasib yang luar biasa. Salib adalah momen di mana anak Allah jadi anak manusia, supaya kita yang anak manusia bisa jadi anak Allah. Di sini pengorbanan Yesus membuktikan bahwa yang berharga bagimu dan bagi dia berbeda. Bagi saudara mungkin emas, perak, aset dan sebagainya adalah sesuatu yang sangat berharga, yang saudara patut perjuangkan, yang saudara banting tulang siang malam untuk dapatkan. Tetapi bagi Tuhan, emas dan perak itu biasa aja. Bagi Tuhan, manusia yang berharga. Bagi Tuhan, saudara yang berharga. Bagi Tuhan, kita yang berharga, layak diperjuangkan, layak dikejar. Bagi saya, ini harusnya nggak bikin kita narsis, tapi bikin kita tahu diri. Bahwa mungkin kita sering menganggap rendah diri kita, tapi Tuhan menaruh nilai yang tinggi di hidup kita. Dimanapun saudara berada, saudara mungkin akan sering dengar kata ejekan. Saudara mungkin akan sering dengar kata-kata yang gak mengenakan. Saudara mungkin akan dengar kata-kata yang menyakitkan masuk ke hati saudara. Tapi sambil saudara mendengar kata-kata itu, saudara perlu tahu bahwa Sang Penciptamu, Sang Gembala Agung, menaruh nilai yang tinggi di dalam kehidupanmu. Does it make sense for you? Semoga itu membantu. Dan juga dia membuktikan bahwa dia tidak stop sampai dia menemukan kita. Saudara tahu nggak, seseorang hanya akan mati or berjuang untuk sesuatu yang berharga. Kita hanya akan mendekat, mengejar sesuatu yang berharga menurut kita. Tentu yang berharga menurut kita belum tentu berharga bagi orang lain. Tapi kita akan terus mengejarnya. Dan di sini kita bisa tahu bahwa 2 Korintus 5:15 mengatakan kita ditebus supaya kita nggak hidup bagi diri kita sendiri. Pengorbanannya mengubahkan cara hidup kita. Dia mati bukan supaya kita bisa hidup suka-suka, tapi dia mati bagi kita supaya kita bisa hidup bagi dia. Kamu ditebus bukan cuma sekedar lepas dari api neraka,
tapi kamu ditebus untuk membuat bumi jadi seperti surga. Saya mau kasih contoh. Penebusan ide ini adalah seperti kamu dan anak gembel tiba-tiba karena satu dan lain hal, sang raja mempunyai hati sama kamu, menaruh hati sama kamu, dan kamu diadopsi jadi anaknya, kamu diterima jadi anaknya. Nah, kamu ditebus dan kamu langsung dipakaikan baju, kamu statusnya diganti. Tapi ini saya mau kasih tahu, memang secara hak kamu berhak terima warisan, kamu berhak makan bersama-sama dengan raja, kamu berhak dapat baju yang bagus, kamu berhak tinggal di istana yang bagus. Tapi jangan lupa bahwa ada kewajibannya, itu merepresentasikan kerajaan yang dimana kamu terasosiasi dengan mereka. Tentu kita punya hak sebagai anak kerajaan Allah, tapi kita juga punya kewajiban sebagai anak Tuhan, itu merepresentasikan kerajaan yang dimana kamu terasosiasi dengan mereka, yaitu kerajaan Allah. Kita terasosiasi dengan Tuhan sendiri. Artinya apa? Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Untuk kita diadopsi menjadi anak raja, itu hanya butuh penebusan. Tetapi untuk kita bisa bertingkah seperti anak raja, kita membutuhkan pemuritan. Kenapa? Karena nulis ayat di bio Instagram tidak langsung menjadikan kamu pengikut Kristus. Sama seperti punya mobil, nggak menjadikan kamu langsung bisa menyetir. Saya ulang sekali lagi, nulis ayat di bio Instagram tidak langsung menjadikan kamu pengikut Kristus. Sama seperti punya mobil, nggak menjadikan kamu langsung bisa nyetir. Mungkin di Instagram saudara, atau mungkin di Facebook saudara, atau mungkin di TikTok saudara, di biografi saudara menulis ayat-ayat yang saudara suka. Tapi saudara, hanya karena saudara menulis ayat itu, tentu saya nggak bilang itu jelek, tentu saya bahkan bilang itu baik, tetapi menulis ayat di sosial mediamu tidak menjadikan dia punya tempat di hatimu. Penting untuk nulis di Instagram. Saya tidak anti, tapi saya juga kadang melihat, bukan yang menjelekan, ada begitu banyak orang yang tulis biografinya, ada ayat, tetapi hidupnya nggak menghidupi ayat itu. Maka lebih daripada di IG, firman Tuhan perlu kamu tulis di hati dan pikiranmu. Tentu nggak jelek pakai kalung salib, or baju Yesus, or pakai baju yang gombrong, atau rambutnya gonjes gondrong Yesus kayak saya, misalnya saudara. Tapi yang paling penting, bukannya soal atributnya, bukan soal pergi kemana, tapi apakah kita tinggal dalam firman-Nya, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ingat, Tuhan mau agar firman itu tinggal dalam kita, lebih dari firman itu tertulis di biografi sosial media kita. Ibrani 8 ayat 10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi the purpose of God untuk menghadirkan Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kita menaruh ayat kita di biografi Instagram kita, tetapi untuk menuliskannya dan menaruh hukumnya di akal budi dan pikiran kita. Makanya salib memang membuatmu jadi anak Tuhan, tapi nggak berhenti sampai salib. Karena ada namanya pemuritan. Pemuritanlah yang membuatmu bertingkah dan belajar seperti anak Tuhan. Sama seperti anak raja, yang setelah dia statusnya jadi raja, dia harus belajar caranya jalan seperti raja. Dia harus belajar caranya makan kayak raja. Dia harus belajar untuk pakai sendok dan garpu, atau pakai sumpit, atau gimana cara duduk yang baik, gimana cara agar makan nggak bersuara. Nah, makanya saudara, bagi saya gini, jika saudara beneran mengasihi Tuhan, ya saudara begitu mengasihi dia, harus saudara nggak cuma berhenti di berkenalan sama dia. Saudara nggak cuma berhenti dia menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara akan mengejar dia, mengejar relationship, berusaha mengenal dia lebih dalam. Kenapa? Karena saya nggak tahu dengan saudara, mungkin saudara merasa aman dengan dia hanya menjadi Juru Selamat saudara. Tapi masalahnya, dia tidak ingin hanya menjadi Juru Selamat saudara, tapi dia ingin mempunyai satu hubungan yang rileks, baik, jujur, terbuka, yang firman Tuhan kategorikan sebagai keintiman. Makanya discipleship atau pemuritan adalah jalan menuju keintiman dengan Tuhan. Jalan di mana kau mengenal hati Tuhan lebih lagi. Jalan di mana kau bisa kenal dia. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, cinta membutuhkan pengenalan. Menerima Yesus bukanlah garis finish. Dia adalah garis start. Sama seperti pernikahan bukanlah garis finish, tapi garis start.
Saya kurang setuju sama teman-teman saya yang ngomong sama teman-teman saya. Mereka bilang, akhirnya lu menikah juga. Bagi saya itu bukan akhir ya, tapi itu awal ya. Karena pernikahan bukanlah akhir atau kulminasi atau garis finish dari kehidupan kita, tetapi merupakan garis start yang baru untuk kita bisa memulai kehidupan dengan cara yang baru, dengan mindset yang baru, dengan cara kehidupan yang baru, bersama dengan orang yang kita pilih dan yang kebetulan milih kita juga. Nah, jadi maksudnya gini, Yesus harusnya bukan cuma satu-satu juru selamat kita, tapi dia satu-satunya kita kasihi, lebih dari segalanya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Firman Tuhan bilang. Nah, di situ kita mengerti bahwa definisi harta itu bukan bicara soal uang. Definisi harta nggak selalu bicara soal aset, tapi definisi harta bicara tentang apapun yang kamu masukin ke hatimu. Mungkin nggak saudara cuma punya uang banyak? Sangat mungkin. Tapi uang harusnya ditaruh di bank dan di dompet, bukan di hati. Hati adalah tempat bagi harta kita. Dan Yesus tuh inginnya cuma satu. Harta di surga selalu berbicara dengan Dia. Yesus ingin, Tuhan ingin bahwa bukan cuma kita mengenal Dia, tapi juga Dia menjadi hartanya kita. Sama seperti kita adalah hartanya Dia. Bagaimana Dia berjuang bagi kita. Bagaimana Dia menaruh nilai tinggi di hidup kita. Nah, makanya kasih adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Makanya saya mau minta waktu sekitar 5 menit untuk mendefinisikan tentang kasih menurut firman Tuhan. Kasih adalah sesuatu yang luar biasa. Seperti yang saudara tahu, banyak lagu yang temanya soal cinta. Film pun soal cinta. Cinta-cintaan. Mau drama Korea Utara, drama Korea Selatan, Korea Barat, Korea Timur, Jepang, Indonesia. Semuanya cinta-cintaan semua. Karena dampaknya luar biasa dan everyone relates with love. Dan banyak juga yang bermasalah hidupnya karena kurang kasih sayang. So, love does change people. Ketiadaan love pun destruktif hasilnya. Nah, tapi sebenarnya definisi kasih itu apa? Nah, makanya kalau saya nanya teman-teman atau rekan-rekan atau saudara-saudara yang lihat ke sini, saya bisa kasih tahu bahwa kalau misalnya ada 2.000 orang yang melihat online service ini, bisa 2.000 orang punya persepsi yang berbeda-beda tentang kasih. Makanya di 1 Yohanes 4 ayat 16, saudara bisa baca sendiri. Nah, mungkin di layar ini bahwa saya akan jelaskan cepat aja bahwa Allah itu kasih. Dia bukan cuma sekedar kasih. Dia bukan cuma sekedar punya kasih. Dia bukan cuma sekedar pemberi kasih terbesar. Tapi dia sendirilah kasih itu. Ini bisa berarti dua hal. Bukti bahwa ada Tuhan dalam seseorang. Itu berarti orang itu punya kasih. Dan yang kedua, kalau mau lihat standar kasih sejati, lihat dia. Di Yohanes 3:16, ayat yang saudara sering hafal dan saudara sudah sering dengar mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa lihat bahwa di ayat itu kasih berdempetan dengan tindakan. So, kasih itu bukan cuma perasaan sayang. Dia adalah tindakan yang lahir dari perasaan sayang. So, kalau saya pelajarin di ayat-ayat ini, saudara, ini ukuran saya yang saya pelajarin, yang akan kita pelajarin. Ukuran kasih itu ada 3, yaitu ada aksi, intensi, dan konsistensi. Aksi, intensi, dan konsistensi. Ada aksinya, ada tindakan yang kita lakukan. Tapi nggak sekedar bertindak, tapi juga ada kita keinginan, kita memang rela, kita memang mau melakukannya. Karena seseorang bisa melakukan tindakan, tetapi hatinya bersungut-sungut, mulutnya bersungut-sungut, mulutnya ngomel. Tapi kalau hanya seseorang rela melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya, maka kerelaan itu hanya sampai di hati. Tidak akan sampai di tangan. Tidak akan bisa orang rasakan. Nah, setelah ada aksi dan ada intensi pun, perlu ada satu lagi, namanya konsistensi. Kasih bicara bukan cuma sekedar memberi, punya hati, tapi memberi. Dan juga bukan cuma saja punya hati dan memberi, tetapi juga memberi secara konsisten. Karena hal-hal itulah yang membuat kasih menjadi kasih. Seperti yang kita lihat firman Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan diidentikan, digambarkan sebagai satu pencipta yang terus berusaha mengejar hati anak-anaknya. Secara rela, secara tindakan nyata, dan secara konsisten mengejar hati anak-anaknya. Saudara, kalau saudara mau belajar menjadi pecinta, the great lover, saudara bisa belajar dari Tuhan.
Karena itu yang dia sudah lakukan bagi saudara. Sehingga saudara bisa lakukan itu untuk orang lain. Yang kedua, cinta juga belajar menerima apa adanya. Kenapa perlu ada pemuritan? Kenapa? Karena saat saudara mengenal dia, semakin saudara mengenal dia, saudara bakal tahu bahwa kasih nggak sekedar menerima hal-hal baik, tapi menegasikan hal-hal buruk. Tapi dia juga menerima yang baik dan berusaha embrace yang buruk. Dan begitu pun juga, setiap orang punya keunikannya sendiri. Setiap orang punya ajaibnya sendiri. Dan begitu pun saya percaya Tuhan punya kecenderungannya sendiri, punya keunikannya sendiri. Dia memang sempurna, tetapi semakin saudara lihat hatinya dia, saudara bakal tahu bahwa dia juga punya curves and edges-nya, kasarnya. Bahwa kalau saudara lihat di perjanjian lama, sebanyak dosa yang ditulis di perjanjian lama, tetapi kalau ada satu dosa yang paling Tuhan sebel, yang paling Tuhan annoy, yang paling Tuhan sensi, yang paling bikin Tuhan baper, itu adalah berhala. Dosa apakah cuma berhala doang? Enggak. Masih ada membunuh, masih ada mencuri, masih ada membinasakan, masih ada tidak menguduskan hari Sabat, atau tidak hormatin orang tua. Dosa masih banyak, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, kalau ada satu yang paling Tuhan kesel, yang paling, dan saudara bisa lihat dari Kejadian sampai Maleaki, yang Tuhan sebel banget, dia diomongin berkali-kali, itu adalah berhala. Kenapa saya membahas hal itu? Karena gini, saudara, ini kunci kita mengenal dia. Kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu lihat dia. Maka pemuritan akan selalu bicara soal belajar firman Tuhan sama-sama. Kenapa? Karena lewat firman Tuhan, saudara makin tahu siapa dia. Dia memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan. Dan karena gini, jika kita tidak belajar kenal dia secara real dan tidak make time sama dia, kita beresiko membuat Tuhan menurut kita sendiri di kepala kita. Kita beresiko. Karena banyak orang bilang bahwa bagi saya Tuhan gak bakal menghukum. Bagi saya Tuhan itu tidak pernah marah. Oh enggak, firman Tuhan jelas bilang Tuhan pernah marah. Hanya karena dia tidak marah sama saudara saat ini, simply karena Yesus mati menggantikan saudara. Tapi kalau tidak ada Yesus, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan pasti marah sama saudara. Karena kita manusia berdosa, kita melanggar, kita ada jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara bisa lihat hal itu. Makanya kalau kita nggak kenal hal-hal ini, saudara tahu nggak? Ada begitu banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak pernah marah. Kenapa? Kenapa Tuhan nggak pernah marah? Dia bilang, ya saya nggak pernah merasa Tuhan marah. Kenapa? Ya karena memang, saya mau kasih tahu, Tuhan yang dia sembah itu nggak pernah ada. Tuhan yang kita sembah punya pribadi. Tuhan yang kita sembah punya hati. Dan dia juga pernah marah. Nah, makanya orang-orang ngomong gini, tidak pernah belajar firman Tuhan, sehingga mereka membangun gambaran tentang Tuhan di pikiran mereka sendiri. Mereka membangun ilah sendiri di kepala mereka. Makanya dalam discipleship sekali lagi membutuhkan kerelaan, tindakan, dan konsistensi. Saudara butuh rela, saudara butuh melakukan sesuatu, dan saudara butuh melakukannya secara konsisten. Kadang itu memang gak mudah, tapi saudara tahu gak bahwa ada keuntungannya sendiri yang orang suka nggak tahu, saudara. Ini begitu banyak orang tidak mengerti, tapi pemuritan mempunyai kegunaan bagi diri kita sendiri. Bukan cuma sekadar mendewasakan, bukan cuma sekadar membuat kita jadi orang lebih baik, tapi pemuritan membantu kita mengenali suara Tuhan dengan lebih tepat. Begitu banyak orang pengen tahu kehendak Tuhan di hidup mereka. Begitu banyak orang pengen tahu Tuhan maumu apa. Dan begitu banyak orang gak dapat jawabannya sampai sekarang. Tapi saudara tahu gak, ini mah ada 7 tools yang membantu kita untuk bisa mengenali suara Tuhan di kehidupan kita. Nah, saya mau pakai 7 tools ini, saya mau menjelaskan secara sekitar 5 menit aja untuk saudara bisa ngerti kenapa discipleship itu dibutuhkan. Apalagi setelah saudara melihat 7 tools ini, saya rasa cara saudara melihat pemuritan akan menjadi sesuatu yang berbeda. Oke, let's go. 7 tools ini saya akan bagi dalam 7 huruf, yaitu related. Yang pertama adalah R, Word of God. Tools pertama untuk bisa mengukur suara Tuhan adalah firman Tuhan. Karena suara Tuhan
tidak akan pernah bertabrakan sama firman Tuhan. Jadi, kalau misalnya saudara tahu di firman Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Tuhan tidak akan pernah suruh saudara untuk berzina, membunuh, dan mencuri. Karena dia tidak akan perintahkan yang nabrak. Dia bisa perintahkan hal berbeda. Roh Kudus bisa merintahkan hal berbeda di orang yang berbeda-beda. Karena setiap orang punya situasi yang berbeda-beda. Tetapi tidak akan bertabrakan dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu nabrak atau enggak kalau kita nggak belajar firman Tuhan secara serius dan teratur, dan kita nggak berusaha menikmati hal itu. Kedua, Christ likeness. Pertanyaannya, apakah yang suara itu, apakah yang saudara dapat itu membuat saudara makin seperti Kristus? Saudara, saya membayangkan bahwa tiba-tiba ada sebuah suara atau suara pikiran atau ide di pikiran saudara yang membuat empower saudara untuk melakukan sesuatu. Dan saudara bertanya, ini dari Tuhan atau bukan? Ini. Yang pertama tadi sekali lagi, Word of God. Kedua, Christ likeness. Yang ketiga, L ya, responsibility. Saudara harus tahu bahwa pada waktu saudara berdoa mencari jawaban Tuhan, saudara mencari jawaban Tuhan untuk diri saudara sendiri, bukan untuk orang lain. Karena untuk orang lain, Tuhan bisa ngomong sendiri. Untuk orang lain, Tuhan bisa bicara sendiri. Karena Tuhan bisa bicara dengan setiap orang. Nah, makanya responsibility kita, pada waktu kita berdoa, berdoalah untuk cek responsibility kita. Berdoalah untuk cek apa yang kita harus lakukan, bukan apa yang orang lain harus lakukan. Yang keempat ada A, peace, damai sejahtera. Kalau itu dari Tuhan, harusnya selain ada 3 tanda itu, dia juga mendatangkan damai sejahtera. Nah, salahnya ada begitu banyak orang cuma mikir aja, saya ngerasa ini dari Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa damai sejahtera. Woi malih, masih ada 3 lagi di atas. Yang bener aja, cuma damai sejahtera doang dicari. Kalau kamu cuma mau cari damai sejahtera untuk mencari pembenaran, saudara, saya mau kasih tahu, nggak perlu cari-cari suara Tuhan. Nyalain aja aromaterapi di rumahmu, kamu langsung rasa relax. Oke? Tapi suara Tuhan nggak bisa diukur hanya dari damai sejahtera. Tapi damai sejahtera merupakan salah satu tools untuk membantu kita mengenal suara Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau misalnya satu suara yang di kepalamu dan di hatimu itu tidak kena 7-7-nya ini, maka bisa dipastikan itu bukan suara Tuhan. Yang kelima, community. T. Bagaimana komunitasmu, orang-orang peduli sama kamu, menghargai hal itu, memikirkan hal itu. Kenapa? Karena kita butuh orang lain. Kita butuh untuk melihat dari sisi yang lain. Dan tidak ada yang lebih bisa kita tanya selain orang-orang yang memang peduli sama kita dan menaruh nilai tinggi di hidup kita dan sayang sama kita. Gak ada sayang bertanya sama mereka. Kita tidak bisa bertanya sama semua orang, tapi kita bisa bertanya orang-orang yang peduli sama kita. Karena mereka biasanya mereka adalah orang-orang yang tidak punya hidden agenda selain yang terbaik untuk saudara. Yang keenam, assurance atau conviction, konviksi. Apakah saudara merasa diyakinkan atau saudara merasa berat? Ini yang harus dicek. Jadi ingat, jadi kalau misalnya itu dari Tuhan, harusnya mungkin saudara merasa takut, tetapi adalah sebuah keyakinan, ada sebuah assurance yang mungkin assurance yang ilahi, yang mungkin bukan berasal dari saudara, tetapi entah kenapa menenangkan hati saudara dan membuat saudara benar berjalan. Dan yang ketujuh, paling terakhir, D, design. Sesuai nggak dengan apa yang desain saudara hidupi? Contohnya kayak gini, kalau misalnya, saya percaya gini, kalau misalnya saudara, apapun yang saudara bisa, Tuhan akan pakai saudara nggak jauh-jauh dari apa yang saudara bisa. Artinya apa? Tuhan tidak akan suruh saudara nyanyi kalau suara saudara fales. Jadi Roh Kudus tidak akan suruh saudara untuk bernyanyi kalau misal saudara itu buta nada, maksud saya, untuk menjadi penyanyi gitu. Nggak mungkin. Kayak bagi saya sering dengar begitu banyak orang bilang, saya ngerasa Roh Kudus tuntun saya menyanyi, tapi saya nggak bisa nyanyi. Saya curiga itu bukan Roh Kudus. Saya curiga itu roh kuda, saudara. Sorry ya, Roh Kudus tidak akan bicara bertabrakan dengan desain. Makanya saudara perlu cek pada waktu saudara terima sebuah pemikiran atau terima sebuah kata-kata di hatimu, saudara harus cek 7 ini. Jangan cuma cek 1. Jangan cuma udah 1. Oh, ini
berarti ini dari Tuhan. Enggak, cek 7-7-nya. Kalau misalnya memang dari Tuhan, saudara jalan. Kalau misalnya 7-7-nya ini checklist, semua jalan. Permasalahannya, here goes the thing. 3 atau 4 dari 7 tools ini hanya bisa disempurnakan, hanya bisa dipertajam melalui pemuritan. Tanpa pemuritan, saudara akan sulit belajar firman Tuhan. Tanpa pemuritan, saudara nggak akan sulit punya komunitas yang sayang sama saudara. Tanpa pemuritan, saudara akan sulit menuju kesempurnaan Kristus. Kenapa? Karena bakat bisa dilatih sendiri, tetapi karakter hanya bisa dilatih bersama-sama di dalam gesekan. Jadi minimal ada 3 atau 4. Dan saudara perlu kuasa ini. Yang keempat jelas firman Tuhan. Firman Tuhan sudah saya sebut tadi. Jadi ini yang menarik saudara. Pemuritan yang sehat akan membantumu untuk mengenali kehendak Tuhan secara spesifik, membuatmu mampu mengambil keputusan dengan hikmat dari Tuhan. Discipleship adalah sebuah pintu menuju hubungan yang memberi kehidupan bersama Tuhan. Nah, saya akan simpulkan saudara, why discipleship is necessary. Kenapa discipleship itu begitu dibutuhkan? Karena nomor 1, kita ditebus bukan cuma agar jadi milik Dia, tapi juga hidup bagi Dia. Dia mati bagi kita supaya kita bisa hidup bagi Dia. Yang kedua, supaya kita tahu bahwa hidup yang berbuah dimulai saat firman Tuhan tinggal dalammu, bukan cuma di bio Instagrammu. Dan ketiga, pemuritan membantumu mengetahui kehendak Tuhan secara tepat. Saudara, nggak tahu di mana saudara. Saya nggak tahu saudara di gereja udah berapa lama. Tapi saya mau kasih tahu, nggak pernah ada salahnya kita belajar. Pastor Christopher Tapihero sudah berkali-kali dia membagikan video-video tentang pemuritan. Nggak ada salahnya kita belajar sama-sama. Nggak ada salahnya kita bangun sebuah komunitas untuk kita bisa belajar firman sama-sama. Nggak ada salahnya kita merenungkan sama-sama. Saya harap saudara akan terhisap dalamnya, karena komunitasnya mungkin sedang under construction. Semoga dalam waktu dekat bisa jadi, sehingga saudara bisa sama-sama menikmati pemuritan. Karena saya tahu pemuritan kedengeran ngeri, tapi ini menarik. Nggak se-ngeri itu kok. Saya percaya semakin kita belajar dengan benar, semakin kita dengar dengan benar, semakin kita akan tahu apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita. Dan kita bisa memilih hal yang baik, bukan cuma karena takut sama orang, tapi karena kita tahu itu baik bagi kita, yaitu membantu kita menjadi sama dengan Kristus. Saya harap ini menguatkan bagi saudara. I hope this bless you. Saya harap message ini menguatkanmu. Saya harap, dan terima kasih. God bless you. Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang akan sempurna terus menerus dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kita bertemu Dia lagi. Yang sudah terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. See you next Sunday. God bless you all.